mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Juli 2023, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi jurnal pada siswa kelas 10 AKL di SMK Negeri 25 Jakarta. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Kita mau melihat dulu persiapan kalian. Coba kalau dicek, barangkali masih ada sampah atau buku yang tidak terpakai, silahkan dirapikan supaya pembelajarannya lebih fokus. Sudah siap semuanya? Baik, sekolah silakan diikuti doa supaya hari ini pembelajarannya lebih mudah kita serap dan kemudian bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan sekolah diikuti doanya. Bersiap, berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketua kelas sudah menyiapkan pembelajaran hari ini. Selanjutnya hari ini teman kalian apakah ada yang tidak masuk? Ada? Berapa orang yang tidak masuk? 5 orang, siapa saja? Ya. Baik, Ibu ulang ya, yang tidak masuk ada 5 orang, yaitu Nena, Naila, kemudian Saskia, Raya, Dewi, dan Taskia. Apakah ada keterangan? Oh, semuanya keterangannya sakit? Baik, terima kasih informasinya. Kita doakan semoga teman-teman kalian yang hari ini tidak masuk karena sakit segera diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ada kata-kata atau kalimat motivasi ya. Kalimatnya seperti ini. Gabungkanlah cita-cita kalian setinggi langit ya. Dengan cita-cita itu kalian harus usahakan. Kalau kalian sudah mempunyai cita-cita, berarti harus diusahakan supaya cita-citanya tercapai. Semoga kalian semua nanti menjadi orang-orang yang sukses ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan sesi berikutnya yaitu aponsepsi. Masih ingat kalian pembelajaran sebelumnya tentang apa? Sebelum masuk ke materi hari ini, yang awal apa? Persamaan dasar akuntansi pintar. Ada yang ingat persamaan dasarnya seperti apa? Ya, yang keras? Ya? Ya. Yang belakang keras suaranya betul jawabannya. Harta sama dengan utang plus modal. Ya, betul sekali ya Nak ya. Harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Terima kasih atas jawabannya. Ya, ini tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu melalui penerapan metode discovery learning dan diskusi kelompok, diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan pengertian jurnal dengan benar dan mandiri. Kemudian yang kedua, menyebutkan tujuan dibuat jurnal dengan benar dan mandiri. Yang ketiga, menyebutkan fungsi jurnal dengan benar dan mandiri. Yang keempat, menyebutkan manfaat jurnal dengan benar dan mandiri. Selanjutnya yang kelima, menentukan konsep debit dan kredit dengan benar dan mandiri.
Yang keenam, mengklasifikasikan saldo normal dengan benar dan mandiri. Kemudian berikutnya, menganalisis sistematika pencatatan pada buku jurnal dengan benar dan mandiri, menganalisis bentuk jurnal dengan benar dan mandiri, mengimplementasikan tahapan membuat jurnal dengan benar dan mandiri, melakukan pencatatan transaksi pada buku jurnal dengan benar dan mandiri, dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil pencatatan transaksi pada buku jurnal dengan informasi yang benar dan percaya diri. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita tahu dulu ya, kalian tahu langkah-langkah apa saja yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama tadi sudah persiapan sebelum pembelajaran dimulai, kemudian yang kedua nanti kalian akan mengerjakan soal pretest supaya guru tahu sejauh mana kalian mengetahui materi yang akan kita bahas hari ini. Kemudian yang kedua, kalian akan melaksanakan diskusi kelompok, yaitu membuat jurnal. Kemudian setelah itu kalian akan melakukan presentasi tiap kelompoknya. Selanjutnya setelah itu kalian akan mengerjakan post test, baru nanti setelah itu kita melakukan refleksi dan pembelajaran akan ditutup ya. Mungkin itu langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Baik, nah kita akan mulai kuisis ya untuk mengerjakan pretest. Silakan kalian masuk dulu ke quizzes.com, kemudian kalian masukkan kodenya yang sudah ada di depan ya. Silakan. Sudah bisa? Baru 4 yang join, silakan, yang lainnya masih ditunggu. Ada yang kesulitan masuk ke kuisis? Baik, kita akan mulai ya. Kita mulai pretestnya. Waktunya habis, kita lihat jawabannya. Siapa yang paling teratas? Ya, Naila yang paling atas. Tepuk tangan untuk Naila. Pertanyaan kedua, siap-siap lebih teliti lagi ya.
selanjutnya. Ayo yang lainnya semangat ya. Jangan bingung komennya. Siapakah pemenangnya? Wah, ada pendatang baru nih, Muhammad Al-Ghazali. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu materi tentang jurnal. Materi hari ini kita akan membahas tentang jurnal. Tapi sebelumnya kita akan mengetahui dulu KD apa yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu KD 3.8, yaitu menerapkan buku jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan dan bentuk jurnal. Kemudian KD 4.8 melakukan pencatatan buku jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan dan bentuk jurnal. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yaitu 3.8.1 menjelaskan pengertian jurnal, 3.8.2 menyebutkan tujuan dibuat jurnal, 3.8.3 menyebutkan fungsi jurnal. Kita masuk ke pengertian jurnal. Ada yang tahu apa itu pengertian jurnal? Atau tidak usah pengertiannya deh, di jurnal itu ada apa sih? Gitu. Ada yang tahu? Ada? Ada sisi apa? Iya. Iya, ada sisi debit dan kredit. Ini menurut Jules Gillerner ya. Pengertian jurnal adalah the journal or the book is the book of original entry for accounting data. Jadi jurnal merupakan pencatatan transaksi akuntansi berupa pendebitan dan pengkreditan secara kronologis beserta penjelasan-penjelasan yang diperlukan dari transaksi-transaksi tersebut. Ya, dari pengertian tersebut kira-kira bagaimana? Ada yang ditanyakan? Apa itu jurnal? Jadi yang perlu digarisbawahi di sini tadi ada sisi apa? Sisi debit dan kredit. Ya baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjut. Ya, ini ada 4. Apa saja tujuan dari dilakukannya penjurnalan? Yang pertama, untuk melakukan identifikasi terhadap setiap transaksi yang terjadi. Kira-kira bagaimana tuh, Nak? Ada yang bisa menjelaskan? Mengidentifikasi transaksi. Jadi di perusahaan itu kan setiap harinya ada transaksi, ya. Transaksi keluar masuknya uang. Kalau kita menjurnal dengan baik, otomatis kita bisa mengidentifikasi uang ini masuknya kemana, keluarnya kemana. Ya, pos-posnya sudah ada masing-masing. Ya, ini bentuk jurnalnya. Yang paling atas adalah nama perusahaan. Ini jurnal umum, periodenya kapan? Misalnya bulan Januari tahun 2023. Ya. Kemudian ini ada tanggal, nomor bukti, nama akun atau keterangan, referensi debit dan kredit. Ya, ini kolomnya seperti ini. Nanti kalian akan latihan membuat jurnal dengan format seperti ini ya. Nah, perhatikan ya, kita akan melihat contoh jurnal umum ya. Ini penting ya. Misalnya yang A, tanggal 5 Januari
ini baru melakukan investasi uangnya. Jadi Pak Jaya ini memasukkan uangnya ke perusahaan, ya. Kemudian perusahaan mencatatnya seperti apa? Mencatatnya seperti ini. Ini ditulis tanggalnya 5 Januari. Kemudian nomor buktinya 001. Kenapa 001? Karena perusahaannya baru buka, ya, seperti itu. Kemudian nama akun dan keterangan. Lihat, karena ada uang masuk berarti otomatis kasnya bertambah. Kemudian yang tadi investasi ke perusahaan, jadinya adalah modal awal karena baru mendirikan perusahaan. Jadi jumlahnya adalah kas pada modal awal. Kasnya di debit sebesar 500 juta, kemudian modal awalnya dikredit sebesar 500 juta. Ya. Untuk transaksi yang pertama, ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut transaksi yang B. Tanggal 11 Januari 2018 dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Uangnya berkurang atau bertambah? Membayar sewa. Berarti jumlahnya adalah sewa dibayar di muka pada kas, ya, sebesar 20 juta. Bagaimana untuk penjumlahannya? Ada pertanyaan dari contoh yang Ibu sampaikan? Ya. Baik, itu materi hari ini, yaitu tentang jurnal. Alhamdulillah sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan, kalian akan melaksanakan diskusi kelompok, ya. Diskusi kelompoknya nanti Ibu tentukan aja ya, Ibu yang membentuk kelompoknya, ya, supaya lebih mudah kerjasamanya. Untuk yang dari ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu akan membagikan KKP ini. Kelompok sudah mendapatkan KKBD? Ya. Baik, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Kita akan berdiskusi selama berapa menit? 10 menit? 15 menit? 10 menit. Baik, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Jangan lupa menulis nama kelompoknya supaya nanti lebih mudah untuk mencatatnya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya.
dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tanggal 3 Maret 2022, pembelian kepada utang sebesar 2 juta rupiah. Tanggal 10 Maret 2022, utang kepada penjualan sebesar 500.000 rupiah. 12 Maret 2022, kas pada penjualan sebesar 300.000 rupiah. 15 Maret 2022, sewa dibayar di muka kepada kas sebesar 1 juta rupiah. 17 Maret 2022, persediaan kepada utang sebesar 200.000. 20 Maret 2022, kas kepada piutang sebesar 240.000. 21 Maret 2022, beban angkut kepada kas sebesar 50.000. 22 Maret 2022, piutang kepada penjualan sebesar 800.000. 25 Maret 2022, beban iklan kepada kas sebesar 200.000. 30 Maret 2022, kas kepada piutang sebesar 560.000. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok 3. Baik, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing, ya. Kita akan menyimpulkan tentang LKPD yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok. Tadi di tanggal berapa nak yang ada perbedaan tadi yang tentang retur? Di tanggal 17. Jadi kalau retur itu berarti barangnya dikembalikan ke perusahaan. Kalau barangnya dikembalikan berarti otomatis persediaan barangnya bagaimana? Bertambah. Kemudian karena tadi penjualannya di tanggal 10 secara kredit, berarti yang berkurang apanya? Piutangnya berkurang sebesar 200.000, ya. Itu perbedaan di tanggal 17, ya. Selebihnya sih sudah sama semua. Baik, kita sudah selesai, ya, pembelajaran hari ini. Kita akan menyimpulkan bersama, ya, bagaimana tadi kalian sudah belajar apa saja hari ini? Ya, belajar tentang jurnal, ya. Jadi jurnal itu intinya pencatatan tentang apa? Tentang transaksi yang terjadi di perusahaan. Jadi kemudian ada di jurnal itu ada sisi debit dan kredit, ya. Selanjutnya, selain itu apa saja yang sudah kalian lakukan tadi? Melakukan penjurnalan, ya. Penjurnalan dilakukan dengan bagaimana? Nah, kira-kira boleh sembarangan atau harus teliti? Harus teliti supaya pencatatannya tidak salah, ya. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini apa? Selain yang dua tadi, ya, berarti ketika menjurnal kita harus tahu saldo normalnya. Jadi kita harus paham dengan posisi saldo normal. Apakah ada di debit atau di kredit. Baik, kita sudah melaksanakan pembelajaran. Kita akan melakukan post test, ya, supaya ibu tahu nih kalian materi hari ini kalian serap dengan baik, ya. Terus hasilnya seperti apa? Kita akan melakukan post test. Baik, sudah siap melakukan post test? Ya, silakan buka handphonenya. Kalian masuk ke link Quizizz. Kita akan bermain dengan Quizizz untuk melakukan post test, ya. Berikut mengumpulkan
lanjutkan pertanyaan yang kedua. Perhatikan dengan baik. Ya, waktunya habis. Siapakah pemenangnya? Masih Putri. Tepuk tangan untuk Putri. Lanjut pertanyaan ketiga. Ini harus lebih hati-hati. Bukan permasalahan isi 2 juta, yaitu siapakah yang teratas untuk nomor 3? Ya, masih Putri. Tepuk tangan untuk Putri. Yang lainnya semangat ya, jangan kalah. Ayo, kita lomba nih. Siapa yang bisa mengalahkan Putri? Ya, tadi kita sudah bermain dengan kuisis, ya. Di posisi pertama itu masih bertahan, yaitu Putri. Ya, tepuk tangan untuk Putri ya. Tapi yang lainnya tetap harus semangat. Nanti kita insya Allah kapan-kapan bermain kuisis lagi ya di pertemuan selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru ya. Serunya yang bagian mana? Bagian kuisis ya, suka bermain dengan kuisis. Kemudian tadi ketika menjunjung bagaimana, ada kesulitan? Tidak ada, mudah ya. Nanti Ibu kita kalian pelajari di rumah supaya nanti kalian lebih memahami materi tentang jurnal pada hari ini ya. Baik, sebelum ditutup Ibu akan memberikan kalimat motivasi untuk kalian ya. Selagi muda, berusahalah dengan giat dan jangan pernah menyerah agar apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai ya. Baik, untuk hari ini Ibu kira cukup ya. Materi sudah selesai, semoga bermanfaat dan tentunya kalian lebih memahami. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang buku besar. Nanti sebelum hari H pelajaran buku besar, mohon ketika malam kalian membaca materi tersebut agar ketika disampaikan esok hari lebih memahami. Ya, Ibu rasa cukup ya Nak ya? Tolong ketua kelas, tolong disiapkan. Siap. Baca doa. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas sudah menyampaikan. Semoga pembelajaran hari ini